Dan kembali kita menanti data yang sangat penting yang biasa kita nantikan untuk bursa, pasar finansial, dan forex market, yaitu data non-farm payroll. Data non-farm payroll kali ini diduga akan memicu Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kembali di awal bulan, dan kembali kita menanti data yang sangat penting yang biasa kita nantikan untuk bursa, pasar finansial, dan forex market, yaitu data non-farm payroll. Data non-farm payroll kali ini diduga akan memicu penguatan dolar. Lebih lanjut, mengapa? Untuk itu, kita akan membahas kejadian penting yang sangat signifikan di bulan September yang lalu. COVID sudah mulai mereda. Angka kunjungan restoran, bioskop di Amerika Serikat sudah mulai menguat. Dan saham pembuat vaksin mulai turun. Isu plafon utang Amerika Serikat, di mana pemerintah Amerika Serikat terancam default atau gagal bayar. Tapi sepertinya isu ini tidak akan terjadi, hanya menjadi isu sementara. Kemudian ada pelambatan ekonomi Cina, dan tentu saja yang kemarin terjadi yang cukup mencemaskan adalah Evergrande. Tetapi pasar memiliki sejarah panjang di mana mereka percaya kepada kemampuan Cina untuk memanage isu tersebut. Beijing dipastikan akan turun tangan untuk mencegah krisis lebih lanjut. Masalah lainnya adalah masalah rantai pasokan atau supply chain yang terhambat, kondisi pelabuhan, kondisi kontainer sepertinya sepi. Cadangan bahan kebutuhan semakin menjadi sulit dicapai, terancam kelangkaan. Dan ini bisa mengancam perayaan Natal akhir tahun nanti, sebuah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah efek panjang dari pandemi COVID-19 sejak 2020 yang menekan supply dan demand disruption. Dan dari dua hal ini, yang paling terdampak justru bukan di demand, melainkan di supply-nya, di mana tenaga kerja, transportasi, dan lain-lain terbatasi oleh kebijakan pembatasan dan bahkan lockdown. Lalu isu yang paling mengancam belakangan ini justru adalah inflasi. Inflasi yang selama ini tidak terlalu dianggap masalah oleh The Fed. Data inflasi yang dijadikan pegangan utama oleh The Fed, yaitu PCE atau Personal Consumption Expenditure atau pengeluaran konsumen pribadi, melonjak tajam, melonjak ke 3,6%, tertinggi sejak 1991. Kondisi ini juga diperburuk oleh masalah atau isu energi. Di Eropa, terjadi krisis energi terkait gas alam. Pasokannya menjadi terhambat dan harga gas alam meningkat tajam. Gas alam sempat melonjak di atas $6, semakin dekat dengan level yang dicapai pada Februari 2014. Ini merupakan salah satu krisis energi terbesar di Eropa saat ini, yang mengancam kelanjutan untuk di akhir tahun yang justru secara seasonal terancam musim dingin. Selain gas alam, harga minyak dunia juga melonjak. Minyak dunia atau WTI naik dekati 80 dengan tertingginya $79,77 per barrel, melewati tertinggi September 2014. Minyak mentah dunia memasuki kenaikan 7 pekan berturut-turut. Ini merupakan rangkaian kenaikan terpanjang sejak November-Desember 2020. Mencemaskan soal inflasi juga didukung oleh data-data di mana para pengusaha atau perusahaan mulai menaikkan harga. Buruh juga menuntut kenaikan upah. Semua ini semakin menekan pasar finansial baik di Wall Street maupun secara global yang sebelumnya sudah tertekan oleh isu tapering AS. Kondisi Wall Street pun memburuk. Semua indeks Wall Street pada bulan September memerah. Nasdaq menjadi salah satu yang tertekan.
bulan terburuk sejak Maret 2020 pada awal pandemi. Nasdaq ditutup turun 8%. S&P atau indeks S&P ditutup melemah di bawah MA 100 daily-nya. Ini pertama kali terjadi sejak Oktober tahun lalu, mengakhiri rentang kenaikan paling konsisten sejak 2017-2018 yang lalu. S&P melemah 4,8%, termasuk yang signifikan selama beberapa tahun terakhir ini. Dan pelemahan 4,8% September kemarin masih bisa berlanjut untuk Oktober nanti. Setidaknya potensi ini terbuka. Bisa jadi kondisi ini kejadiannya mirip dengan Februari-Maret 2020 waktu awal pandemi lalu. Dari 62% saham S&P turun 10%. Sementara 16% lainnya telah turun 20%. Kecemasan Wall Street tersebut juga seiring terjadi dengan memburuknya pasar obligasi Amerika Serikat, ditandai dengan melonjaknya yield 10 tahun Amerika Serikat yang mencapai 1,5% September lalu, dan sampai sekarang masih bertahan di sekitar 1,5%. Semakin dekat dengan level 1,77% yang dicapai pada bulan Maret 2021 lalu. Jelas, dolar AS adalah jawarannya di September lalu. Dolar melonjak ke level tertingginya sejak November 2020, yang saat itu sedang terjadi pemilu presiden Amerika Serikat. Naik untuk 2 bulan berturut-turut, sempat memuncak di 94,47. Jelas, benchmark major currency yaitu Euro USD juga sebaliknya melemah terhadap dolar. Euro USD anjlok di bawah 1,16 dan sampai sekarang masih di bawah 1,16, pertama kalinya sejak Juli tahun lalu. Sementara emas masih relatif bertahan di sekitar 1.700, namun sangat sulit untuk mendekati level 1.800. Semua ini menjadi pintu masuk yang sangat penting bagi rilis data NFP nanti. Memang jelang rilis NFP nanti, beberapa aset seperti Wall Street, major currency, emas, komoditi, semua berkonsolidasi, kebanyakan rebound. NFP akan dirilis Jumat nanti pukul 19.30. NFP diduga akan dirilis membaik sebesar 490.000 dari sebelumnya 235.000. Sementara angka pengangguran AS atau unemployment rate Amerika Serikat diduga membaik menjadi 5,1% dari sebelumnya 5,2%. Menjelang data NFP ini, data ekonomi Amerika Serikat dirilis membaik, terutama yang terkait dengan inflasi dan tenaga kerja. Seperti tadi sudah dijelaskan tentang data PCE atau Personal Consumption Expenditure. Terakhir, data yang terkait dengan data NFP atau tenaga kerja ini adalah data ADP Non-Farm Employment yang juga dirilis membaik. Terkait dengan tapering AS, apapun kondisi atau apapun rilis data NFP, sepertinya sulit untuk mengubah atau bahkan membalikkan jadwal tapering yang telah direncanakan oleh The Fed pada FOMC terakhir yang lalu. Artinya, NFP yang jelek atau NFP yang melemah kemungkinan sulit mengubah agenda tapering Amerika Serikat oleh The Fed nanti. Artinya, jika NFP melemah, maka mungkin akan terjadi koreksi sesaat atau pelemahan sesaat dari indeks dolar. Karena The Fed masih yakin bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat akan membaik nantinya. Apalagi jika nantinya data NFP AS ternyata dirilis membaik, maka ini akan jelas memicu penguatan dolar Amerika Serikat karena The Fed makin yakin akan kebijakannya, di mana pasar tenaga kerja semakin membaik, plus ditambah lagi juga dengan ancaman inflasi yang semakin kuat, yang walaupun sementara ini masih dianggap sementara atau transitory oleh The Fed. Konsekuensinya adalah dolar akan semakin menguat, major currency akan melemah, terutama euro, dan juga nantinya emas akan terancam
pelemahan. Jadi, kesimpulannya adalah data NFP yang melemah bisa jadi hanya menekan US dollar sementara, hanya koreksi sesaat sebelum melanjutkan penguatannya nanti. Karena pelemahan data ini tidak akan mengubah agenda tapering Amerika Serikat dari The Fed di bulan November-Desember nanti. Apalagi ancaman inflasi semakin kuat. Dan jika data NFP ternyata membaik, bahkan jauh lebih baik dari dugaan, maka sudah sangat jelas dolar akan menguat tajam. Major currency seperti euro, yen, Swiss franc, dan lain-lain akan tertekan. Euro USD hanya menunggu waktu untuk menjebol level 1.15. Beberapa outlook pelemahan major currency tersebut secara weekly sudah saya bahas di video sebelumnya dan bisa dilihat pada deskripsi di bawah video ini. Dan yang paling krusial adalah jika NFP nanti memang membaik dari dugaan atau bahkan jauh lebih baik dari dugaan, yang sangat krusial atau terancam secara signifikan karena selama ini masih bertahan, berbeda dengan euro yang memang sudah anjlok atau Swiss franc dan yen yang sudah terbang, yaitu adalah emas atau XAU USD yang masih bertahan di atas 1.700 nih. Maka jika data ini memang menguat tajam atau membaik dari dugaan, maka data NFP ini bisa memicu pelemahan XAU USD di bawah 1.700 mendekati 1.600, bahkan di bawah 1.600, dan menjadikan bulan Oktober menjadi bulan buruk bagi emas atau XAU USD. Jadi demikianlah pembahasan NFP kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono, salam profit.